Halo, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu tanpa kekurangan apapun. Walaupun namanya PS4 Hand, tapi tidak semua PS4 cara aktifin hand-nya sama. Beberapa PS4 Hand, cara mengaktifkan payload Gold Hand itu berbeda antar satu dengan yang lainnya, menyesuaikan dengan versi firmware-nya. Nah, kesempatan kali ini aku bikin tutorial cara aktifin hand untuk semua versi PS4 Hand yang ada sampai saat ini. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung ke tutorialnya. Oke, pertama kita bahas dulu terkait PS4 pertama kali bisa di full jailbreak atau di hand istilahnya di sini. PS4 pertama kali bisa di hand adalah di tahun 2018 di bulan Mei kalau tidak salah dengan versi firmware 5.05. Sebenarnya di versi firmware sebelumnya yaitu versi 1.76 sampai dengan versi 4.05 PS4 juga sudah bisa di jailbreak tapi statusnya belum full jailbreak seperti di versi 5.05 ini. Sampai dengan video ini dibuat versi firmware yang sudah bisa di full jailbreak adalah mulai dari versi 5.05 sampai dengan versi 11.00. Untuk PS4 Hand firmware 11.00 sendiri, ini barusan dirilis tahun ini di bulan April kemarin saat video ini dibuat. Oke, kita langsung ke cara aktifin hand. Seperti yang aku bilang sebelumnya, cara aktifin hand itu menyesuaikan dengan versi firmware-nya. Tapi bukan berarti setiap versi firmware, cara aktifinnya juga berbeda. Jadi dari versi firmware versi 5.05 sampai dengan versi 11.00, cara aktifin hand setidaknya terbagi menjadi 3 cara. Karena walaupun versi firmware-nya berbeda, tapi cara aktifinya bisa sama. 3 cara yang dimaksud di sini adalah yang pertama, mengaktifkan hand hanya dengan menggunakan browser PS4. Lalu cara kedua, mengaktifkan hand dengan menggunakan browser PS4 beserta flash disk. Dan cara terakhir yang barusan ditemukan di bulan April kemarin, yaitu aktifin hand dengan menggunakan komputer atau microcontroller atau bisa juga TV box, selama bisa diinstal dengan sistem operasi Armbian. Oke, sekarang kita ke cara pertama, yaitu mengaktifkan hand dengan menggunakan browser PS4. Cara ini hanya bisa digunakan untuk PS4 hand dengan firmware versi 5.05, 5.0, 6.72, 7.02, dan terakhir versi 7.55. Untuk caranya sendiri, pertama kita harus cache dulu web exploit hostnya di browser PS4, dan ini hanya dilakukan sekali saja, karena untuk selanjutnya exploit host akan tersimpan di browser PS4. Untuk cara cache exploit host, pertama kita hubungkan dulu PS4 ke internet. Lalu kita buka browser PS4. Kita bersihkan browser PS4 mulai dari history, bookmark, cookies, dan website data. Setelah itu kita buka alamat website exploit hostnya. Ada banyak exploit host yang tersedia, di sini aku akan menggunakan punya Karo sebagai contoh saja. Setelah web exploit kebuka, bisa kita lihat di sini ada beberapa versi firmware yang bisa di-cache. Kita pilih sesuai dengan versi firmware PS4 kita saat ini. Misalnya di sini aku pilih versi 6.72. Sekarang kita tunggu proses cache selesai. Setelah selesai, kita keluar dari browser PS4, lalu kita nonaktifkan sambungan internet. Kita tidak butuhkan lagi karena exploit host sudah tersimpan di browser PS4.
Sekali lagi, catch exploit host ini hanya sekali saja dilakukan, kecuali kalau exploit hostnya tidak bisa kebuka, baru bisa kita catch ulang dengan cara yang sama seperti tadi. Sampai tahap ini kita sudah bisa mengaktifkan hand di PS4 kita. Untuk mengaktifkannya tinggal kita buka browser PS4. Nah, ini tampilan exploit host yang kita cache tadi. Sekarang tinggal kita pilih versi Gold Hand yang ada di atas ini untuk mengaktifkan hand. Versi manapun bebas. Setelah kita klik nanti akan tampil progres aktivasi seperti ini. Kita tinggal tunggu sampai muncul notif hand berhasil diaktifkan. Nah, sekarang notifnya sudah tampil, artinya kita sudah berhasil mengaktifkan hand. Oke, itulah cara mengaktifkan hand dengan menggunakan browser PS4. Sekarang kita ke cara kedua, yaitu mengaktifkan hand menggunakan browser PS4 dan flash disk jailbreak. Untuk cara kedua ini hanya bisa digunakan untuk firmware versi 9.00 saja. Berbeda dengan cara pertama tadi, cara kedua ini selain menggunakan browser PS4, kita juga perlu menggunakan flash disk untuk mengaktifkan hand. Flash disk ini biasanya disebut dengan istilah flash disk jailbreak dan kita bisa bikin sendiri tanpa harus beli. Oke, kita langsung saja ke caranya. Pertama kita bikin dulu flash disk jailbreak-nya. Untuk itu, siapkan flash disk dengan kapasitas terkecil yang kalian punya. Karena kita di sini hanya membutuhkan kapasitas penyimpanan tidak lebih dari 1 MB. Pastikan di flash disk tidak ada file penting, karena flash disk-nya bakalan diformat. Lalu colok flash disk ke komputer. Selanjutnya kita download file image exFAT Pico dari GitHub CendoChap. File ini nantinya kita akan flash ke flash disk. Setelah itu kita buka aplikasi Flasher. Di sini kita pakai Rufus. Pastikan di sini flash disk kalian sudah terpilih. Lalu geser file exFAT Pico yang kita download tadi ke atas aplikasi Rufus. Lalu klik Start untuk memulai proses flash. Kita tunggu sampai selesai, sampai tampil pesan ready di status sini. Oke, proses flash selesai. Sekarang flash disk sudah siap dipakai untuk jailbreak. Selanjutnya kita ke PS4. Sama seperti cara pertama tadi, kita cache dulu exploit host untuk firmware 9.00 di browser PS4. Untuk itu kita hubungkan dulu PS4 ke internet. Lalu buka browser PS4. Kita bersihkan dulu seperti cara pertama tadi, mulai dari history, bookmark, cookies, dan website data. Setelah itu kita buka website exploit hostnya. Kali ini, aku akan pakai punya Chameleon sebagai contoh juga. Di sini aku akan pilih auto agar proses pengaktifan hand langsung dilakukan setelah proses cache exploit host selesai. Kita tunggu proses cache selesai. Nah, sekarang kita diminta mencolok flash disk jailbreak ke PS4. Langsung kita colok saja. Tunggu beberapa saat sampai tampil notif USB storage devices file system is unsupported seperti ini. Lalu pilih OK. Jika tampil pesan jailbreak done, cabut flash disk dari PS4. Lanjut pilih OK lagi. Sekarang tinggal kita aktifkan payload Gold Hand-nya. Jika sudah tampil notif ini, tandanya kita sudah berhasil mengaktifkan hand. Oke, itulah cara kedua mengaktifkan hand. Sekarang kita ke cara terakhir, yaitu dengan menggunakan komputer atau microcontroller, atau bisa juga dengan TV box.
Cara ketiga ini bisa dipakai di banyak versi firmware PS4. Mulai dari 7.00 sampai dengan versi hand terakhir, yaitu 11.00. Nah, untuk di tutorial ini, aku akan menggunakan TV Box. Untuk kalian yang pingin tahu cara bikin pengaktif hand dengan TV Box atau STB seperti ini, bisa kalian lihat di video aku yang ini, link di deskripsi. Oke, kita langsung ke caranya. Pertama kita atur dulu settingan user ID dan password PPPoE lewat menu network. Setup internet connection. Pastikan isian di user ID dan password sama dengan settingan di STB. Jika kalian tidak ubah, maka user dan password defaultnya adalah PPP, huruf kecil semua. Lanjut kita next saja sampai terakhir. Setelah itu kita matikan dulu PS4. Kemudian hubungkan STB ke PS4, mulai dari kabel LAN ke port Ethernet, dan kabel USB ke port USB. Ini fungsinya untuk menghidupkan STB, jadi kita tidak perlu pakai adaptor STB. Setelah semua terhubung, kita nyalakan PS4. Nanti STB juga akan ikutan nyala. Setelah itu tinggal kita tunggu saja proses pengaktifan hand berjalan sendiri. Kita tunggu sampai tampil notif PPPWN diikuti dengan notif Gold Hand Loaded. Nah, jika sudah tampil seperti ini, artinya hand di PS4 sudah berhasil diaktifkan. STB nantinya akan mati sendiri. Oke, itulah cara mengaktifkan hand semua versi PS4 hand yang ada di pasaran setidaknya saat video ini dibuat. Tidak menutup kemungkinan akan ada cara lain lagi apabila ditemukan hand versi di atas 11.00. Oke, aku akhiri video kali ini sampai di sini. Terima kasih sudah setia menonton video di channel ini, walaupun akhir-akhir ini aku jarang upload. Seperti biasa, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe untuk yang belum. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.